Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin akan berbagi kembali terkait penyelesaian tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara. Namun di video kali ini informasinya teman-teman ya bisa dikatakan baik dan juga kurang baik. Jadi ada baik dan kurang baik. Nah, untuk mengetahui kabar baik dan kurang baiknya, silahkan teman-teman stay terus di channel ini. Tonton videonya hingga selesai, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Oke, di sini kita mendapatkan informasi dari media jpnn.com dan informasinya terbilang masih sangat-sangat baru teman-teman ya. Nah, ini 9 Februari. Nah, teman-teman bisa lihat formasi P3K 2024 condong ke P1 dan P2. Nah, condong ke P1 dan P2. Kenapa seperti itu? Nah, nanti kita akan lihat penjelasannya secara detail dan di sini dikatakan guru P3 minta keadilan. Oke, teman-teman ya. Dan perlu admin ingatkan terlebih dahulu bahwa P1 ini adalah yang sudah lolos passing grade ya. Ini sudah lolos passing grade dari tahun 2021. Sedangkan P2 ini adalah teman-teman kita yang masuk dalam kategori K2 atau XTHK2 seperti itu ya. Formasi P3K 2024 condong ke P1 dan P2. Guru P3 pun minta keadilan. P1 merupakan prioritas 1. Nah, ini ya. Yang mana gurunya lulus passing grade pada seleksi P3K di tahun 2021. Jadi yang disebut sebagai P1 itu hanya yang lolos passing grade di tahun 2021. Jadi yang lolos passing grade di tahun 2022 dan 2023 tanpa formasi, mereka tidak disebut sebagai P1 teman-teman ya. Itu perlu dicatat. P1 merupakan formasi prioritas 1 yang mana gurunya lulus passing grade pada seleksi P3K 2021 tetapi tidak mendapatkan formasi. Sedangkan P2 adalah guru honorer K2 yang menjadi prioritas kedua teman-teman ya. Jadi nanti formasinya diberikan dulu kepada P1, setelah itu sisa formasi akan diberikan kepada P2 atau K2 ini. Nah, P3 merupakan guru honorer negeri dengan masa pengabdian minimal 3 tahun. Masa pengabdian minimal 3 tahun. Jadi siapapun teman-teman ya yang sudah masuk 3 tahun ya, sudah 3 tahun mengabdi di sekolah negeri, maka dia akan masuk dalam kategori P3 ini. Nah, itu teman-teman ya. Jadi di P3 itu syaratnya 2, mengajar di sekolah negeri dan sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun teman-teman ya. Terkait cut off perhitungannya, nah kita belum tahu lagi untuk tahun 2024 ini. Dan di Norwegia, guru SMP 3K mengaku menerima banyak keluhan dari P3. Mereka merasa dianaktirikan karena pemerintah hanya fokus pada P1 dan P2. Bukan, sebenarnya kurang tepat ya kalau misalnya cuma fokus ke P1 dan P2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pun menargetkan 12 ribuan P1 akan dituntaskan dalam seleksi P3K 2024. Nah, ini adalah sisa P1 dari tahun 2021 yang belum mendapatkan formasi teman-teman ya. Pak Wega Sapan akrabnya mengatakan P1 memang perlu dituntaskan. Namun seharusnya Pak Wega Sapan akrabnya mengatakan P1 memang perlu dituntaskan. Namun, nah ini seharusnya P3 seharusnya diperhatikan juga karena mereka merupakan guru honorer yang mengabdi bertahun-tahun di sekolah negeri. Nah, karena banyak yang sudah puluhan tahun teman-teman ya. Kalau P1 ini kan ada guru honorer negeri dan swasta. Nah, P3 murni guru negeri dan menempati sekolah induk negeri. Dia berharap pemerintah pusat dan daerah tidak mengabaikan guru P3 yang sampai saat ini masih belum menjadi prioritas. Sementara itu, Saiful Majid, guru pendidikan agama dan budi pekerti di Seman 1 Cipatuja, Tasikmalaya mengungkapkan bagaimana perasaannya ketika 3 tahun berturut-turut tidak terakomodasi lantaran berstatus P3. Guru honorer negeri yang sudah mengikuti tes P3K 2021 ini selalu gagal masuk nominasi karena Pemda hanya fokus kepada P1 dan P2 ini teman-teman ya. Dia menceritakan saat seleksi P3K Guru 2023 tidak bisa melanjutkan pendaftaran di SSC ASN. Nah, ini di 2023 teman-teman ya, tahun lalu. Itu karena dibatasi oleh yang lulus P1 terlebih dahulu.
untuk melanjutkan tes atau resume yang bisa menyelesaikan pendaftaran di SSCASN. Jadi Pemprov Jawa Barat tidak membuka formasi untuk guru P3. Makanya tahun lalu saya tidak bisa resume. Dia berharap informasi dari Panselnas disampaikan sejelas-jelasnya sebelum terpublikasi ke media. Misalnya, jadwal tes mundur atau perubahan jadwal tes. Laman website tidak bisa diakses, kebijakan afirmasi dan lainnya. Jika tidak membuat guzar, guru honorer negeri khususnya P3 yang harus jauh-jauh dari persiapannya. Selanjutnya, update Dapodik secara real time. Nah, ini teman-teman ya. Update Dapodik secara real time sehingga bisa mudah terpetakan ketika ada pengusulan kebutuhan formasi sesuai daerah ke pusat. Nah, ini benar juga teman-teman ya. Sebenarnya aplikasi Dapodik tersebut harus di-update terus teman-teman ya. Nah, supaya data teman-teman di sana itu bisa terbaca dengan yang terbarukan kalau misalnya memang sudah dilakukan pembaruan terhadap data-datanya. Termasuk kategori honorer negeri yang sudah ikut seleksi P3K 2021, tetapi status P3 yang terdata di BKN dan benar-benar satu pintu datanya. Tuntaskan P3 yang lulus PG terutama P3 di tahun 2021 yang belum terakomodasi, apalagi nilai ambang batas terbaru seleksi P3K 2023 lebih kecil dari tahun 2021. Jadi memang untuk teman-teman ya, NAB di tahun 2023 lebih kecil dari 2021. Oke, selanjutnya masih pada media yang sama di mana Menteri Anas minta usulan kebutuhan P3K 2024 fokus untuk honorer akomodasi lulusan SD. Nah, ini Kamis 8 Februari informasinya teman-teman ya. Menpan RB Abdullah Aswar Anas mengingatkan pimpinan instansi pusat serta daerah untuk segera mengusulkan kebutuhan formasi CASN. Rekrutmen calon aparatur sipil negara tahun ini akan digelar kembali. Saya harap kepada kepala daerah, pimpinan kementerian atau lembaga untuk segera mengusulkan kebutuhan formasinya paling lambat 9 Februari kemarin teman-teman ya. Pengadaan CPNS dan P3K 2024 sudah dilaporkan Menteri Anas kepada Presiden Joko Widodo Desember 2023. Dia menjelaskan, berdasarkan amanat pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, instansi pemerintah diwajibkan menyelesaikan penataan non-ASN paling lambat Desember. Dalam pengusulan kebutuhan PNS 2024 dan P3K, Menteri Anas memberikan rambu-rambunya, yaitu yang pertama pengadaan ASN pada 2024 terdiri dari P3K khusus bagi pelamar non-ASN dan CPNS bagi pelamar umum. 2. Ketentuan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Itu untuk poin pertama. Sedangkan di nomor 3 memperhatikan kondisi pegawai non-ASN saat ini akan dipertimbangkan jabatan pelaksana untuk P3K dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah SD atau sederajat dalam pengangkatan ASN sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf A. Instansi pemerintah diharapkan untuk pengusulan kebutuhan ASN dengan mewajibkan prioritas penataan tenaga non-ASN. Merujuk penjelasan sebagaimana angka 1 sampai dengan angka 4, diharapkan P3 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.